Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Kamaladewi, Muhammad Fadlullah, Risma Dwiyanti, yang akan membahas tentang strategi bauran pemasaran terkait lokasi atau saluran distribusi dan promosi jasa pendidikan. Pembahasan yang akan kami paparkan yaitu terdapat 4 topik. Yang pertama, pengertian strategi bauran pemasaran. Yang kedua, bauran pemasaran jasa pendidikan. Yang ketiga, strategi pemasaran lokasi atau saluran distribusi jasa pendidikan. Dan yang keempat, strategi pemasaran promosi jasa pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian strategi bauran pemasaran. Menurut Abdul Halim, strategi merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Menurut Leonard Christinus, Andrew dan Good merumuskan bahwa strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tantri, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dapat dikatakan bahwa pemasaran adalah suatu upaya yang dirancang secara sistematis dan manajerial untuk mengidentifikasi pasar, merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen dan tujuan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa strategi bauran pemasaran pendidikan adalah penentuan tujuan dan sasaran suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan dan menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat menarik dan memuaskan pelanggan di bidang pendidikan. Lalu, bauran pemasaran jasa pendidikan. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dalam istilah 4P, yaitu produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan promosi. Sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan, seperti orang, fasilitas fisik, dan proses, sehingga dikenal dengan istilah 7P. Maka, berikut ini strategi bauran pemasaran yang efektif ada 7, yaitu produk, harga, tempat, orang, promosi, proses, dan bukti fisik. Selanjutnya ada strategi pemasaran lokasi atau saluran distribusi jasa pendidikan, yang mana menurut Philip Kotler bahwa saluran distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang mana tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Maka, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sesuai dengan yang diperlukan. Maka, saluran distribusi ini tidak mengacu pada di mana produk jasa pendidikan itu disampaikan, tetapi bagaimana cara penyampaian produk jasa pendidikan juga. Di mana kata di mana ini meliputi lingkungan fisik sekolah, yaitu bangunan tanah, ruang kelas, peralatan, dan fasilitas pendidikan lainnya. Sementara itu, kata bagaimana meliputi cara penyampaian produk jasa pendidikan. Misalnya, sekolah menggunakan metode tradisional atau inovatif. Karena saluran distribusi jasa pendidikan
berkaitan juga dengan lokasi, penampilan, dan fasilitas distribusi jasa pendidikan, di mana jasa pendidikan ini disampaikan, sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan jasa pendidikan. Selanjutnya, ada fungsi utama saluran distribusi, adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi, harus melakukan pertimbangan yang baik. Menurut Kotler dan Armstrong, bahwa fungsi-fungsi saluran distribusi sebagai media, yaitu informasi, yang mana merupakan pengumpulan data dan penyebaran informasi, riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang potensial pada saat ini. Lalu ada promosi, yang mana pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Lalu ada negosiasi, yang mana suatu usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Lalu ada pemesanan, yang mana merupakan komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli. Lalu ada pembiayaan, merupakan perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Lalu ada pengambilan resiko, yang mana asumsi resiko ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Lalu ada pemilikan fisik, yang mana berkesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Lalu ada pembayaran. Pembayaran merupakan pembeli membayar tagihannya kepada penjual lewat bank dan institusi keuangan lainnya. Lalu ada hak milik, yang mana transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang yang lainnya. Materi yang terakhir akan dibahas oleh saya sendiri mengenai strategi pemasaran promosi jasa pendidikan. Promosi jasa pendidikan merupakan salah satu bauran pemasaran jasa pendidikan yang harus dilakukan di sekolah untuk memasarkan produk jasa pendidikan. Aktivitas jasa promosi jasa pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara sekolah dan pelanggan jasa pendidikan saja, tetapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi pelanggan jasa pendidikan di dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Pada hakikatnya, promosi adalah untuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, mengingatkan pasar sasaran akan organisasi dan produk agar bersedia menerima, membeli, dan setia pada produk yang ditawarkan organisasi yang bersangkutan. Adapun dalam melakukan pemasaran jasa pendidikan diperlukan tahapan terhadap promosi jasa pendidikan dengan memiliki 6 keputusan, yaitu mengidentifikasikan atau mengelompokkan halayak sasaran, yang kedua menjelaskan tanggapan yang diinginkan, yang ketiga mengembangkan pesan, yang keempat memilih alat perantara atau media komunikasi, yang kelima memilih atribut sumber, dan yang keenam mengumpulkan umpan balik. Terima kasih. Baiklah, kesimpulannya yaitu strategi bauran pemasaran pendidikan adalah penentuan tujuan dan sasaran suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan dan menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat menarik dan memuaskan pelanggan. Di bidang pendidikan, strategi saluran distribusi jasa pendidikan juga berkaitan dengan lokasi, penampilan, dan fasilitas distribusi jasa pendidikan, di mana jasa pendidikan disampaikan sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan jasa pendidikan. Dalam melakukan promosi jasa pendidikan dapat dilaksanakan melalui media komunikasi massa, misalnya seperti koran, majalah, televisi, mading, ataupun program yang sering dilakukan ketika ada event-event tertentu. Sehingga promosi jasa pendidikan memiliki kepuasan-kepuasan, yaitu mengidentifikasikan halayak sasaran, menjelaskan tanggapan yang diinginkan, mengembangkan pesan, memilih alat perantara atau media komunikasi,
serta memilih atribut sumber dan mengumpulkan umpan balik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.